VOA This Morning. Pendengar setia Voice of America, selamat pagi. VOA This Morning kembali menemani Anda pada pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, beserta produser Bani Rahayu, teknisi Nick Ivanov, dan newscaster kita Nur Hadi Sucahyo. Kami menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat, dalam edisi Kamis 26 Desember 2024, satu hari setelah Natal di Indonesia, pendengar. Tapi masih hari Natal nih di Amerika Serikat. Pendengar, biasanya ketika hari Natal seperti ini identik ya di Amerika dengan salju yang turun atau biasa disebut sebagai White Christmas. Tapi di Washington DC dan sekitarnya mungkin agak sedikit kecewa nih warganya. Karena nggak ada salju yang turun, dinginnya masih, cuma nggak ada saljunya. Jadi kita cuma dapat dinginnya aja gitu. Pendengar, kalau kita bergeser ke wilayah utara di Amerika, suasana White Christmas bisa dirasakan penduduknya. Nah, untuk menggambarkan suasana Natal yang masih berlangsung tahun ini, langsung aja kita mulai VOA This Morning dengan kabar pertama. Di kota New York, ada kampung raksasa yang terbuat dari kue jahe. Since this is over our original world record of 157 and nobody's ever broke it, we're still allowed to call ourselves the largest in the world. Di Finlandia, ada shelter atau tempat perlindungan bom yang disulap menjadi gua milik Sinterklas. And really early on, the city decided that they want to have a multi-use facility. Pendengar, VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, serta berbagai platform podcast pilihan Anda. Sebelum kita mulai, pendengar, kita dengarkan dulu berita dunia terbaru pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Dalam pesan Natalnya pada Rabu 25 Desember, Paus Fransiskus menyerukan perundingan antara Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri perang yang telah terjadi setelah invasi besar-besaran 2 tahun lalu yang telah menewaskan puluhan ribu orang. Dalam khutbah hari Natal untuk kota ini dan dunia, Fransiskus menyebut secara lugas konflik Ukraina dan menyerukan keberanian yang dibutuhkan untuk membuka pintu negosiasi. Berbicara dari balkon tengah Basilika Santo Petrus kepada ribuan orang di alun-alun di bawahnya, Paus mengatakan semoga suara senjata-senjata dilenyapkan di Ukraina yang dilanda perang. Ia juga menyerukan isyarat dialog dan pertemuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Fransiskus yang belakangan semakin kritis terhadap kampanye militer Israel di Gaza dan menyebutnya sebagai kekejaman pada pekan lalu, juga kembali menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas dan dibebaskannya sandera Israel yang tersisa yang masih ditahan oleh Hamas. Ia menyebut situasi kemanusiaan di Gaza sangat serius dan meminta pintu dialog dan perdamaian untuk dibuka lebar-lebar. Protes diiringi kemarahan meletus pada Rabu 25 Desember di beberapa wilayah Suriah setelah beredar video yang menunjukkan perusakan terhadap tempat suci Alawi di wilayah utara negara itu, kata organisasi pemantau perang dan sejumlah saksi mata. Pemantau HAM Suriah mengatakan demonstrasi besar-besaran terjadi di kota-kota pesisir Tartus dan Latakia, di provinsi-provinsi yang merupakan jantung minoritas Alawi, tempat Bashar al-Assad, pemimpin Suriah yang digulingkan, berasal. Lembaga pemantau yang berpusat di Inggris itu juga melaporkan bahwa unjuk rasa pecah di beberapa bagian kota Homs dan wilayah lain termasuk Kardaha, kampung halaman Asad. Saksi mata mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa demonstrasi meletus di Tartus, Latakia, dan Jableh di dekatnya. Rekaman gambar dari Jableh menunjukkan kerumunan besar di jalan-jalan, beberapa meneriakkan slogan-slogan termasuk Alawi, Sunni, kami ingin perdamaian. Sebuah serangan teroris telah menenggelamkan kapal kargo di perairan internasional Laut Tengah pekan ini, kata perusahaan milik pemerintah Rusia yang memiliki kapal itu pada Rabu 25 Desember. Perusahaan negara bernama Oboron Logistika itu mengatakan bahwa mereka meyakini serangan teroris yang terarah telah dilakukan pada 23 Desember 2024 terhadap Ursa Mayor. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Rusia tanpa menyebut siapa yang mungkin berada di balik tindakan itu atau mengapa. Kapal itu tenggelam di perairan internasional di lepas pantai Spanyol pada Selasa setelah mengirim panggilan darurat untuk meminta bantuan pada Senin. 3 ledakan berturut-turut terjadi di kapal itu
sebelum mulai terendam air tambah perusahaan milik Kementerian Pertahanan Rusia itu. Oboron Logistika tidak menyebutkan bukti apa yang dimilikinya, sehingga membuatnya menyimpulkan bahwa sebuah serangan teroris telah menenggelamkan Ursa Mayor. Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo, mengatakan pada Rabu bahwa pihak berwenang di negaranya sedang menyelidiki padamnya aliran listrik di bawah laut pada jalur yang menghubungkan Finlandia dan Estonia. Operator Fingrid dalam sebuah pernyataan di situs web regulasi milik Nordpol mengatakan putusnya layanan yang tidak direncanakan pada interkoneksi Isling 2 terjadi pada pukul 10.26 waktu setempat. Insiden ini mengurangi kapasitas yang tersedia menjadi 358 MW dari kapasitas terpasang 1016 MW. Bahkan pada hari Natal, pihak berwenang bersiaga untuk menyelidiki masalah tersebut, kata Orpo dalam unggahannya di X. Pemutusan layanan tersebut tidak mempengaruhi pasokan listrik di Finlandia, tambah dia. Pihak berwenang di wilayah tersebut telah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindakan sabotase, menyusul serangkaian pemadaman kabel listrik, jaringan pipa gas, dan jaringan telekomunikasi di Laut Baltik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun kabel bawah laut juga rentan terhadap kerusakan teknis dan pemadaman yang disebabkan oleh kecelakaan. Sebuah panel pengadilan khusus pada Rabu membatalkan keputusan Badan Pemilihan Umum untuk menolak pendaftaran partai terbesar Serbia di Kosovo untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional mendatang. Komisi tersebut pada Senin menolak untuk mengesahkan Serplis yang mendapat dukungan dari pemerintah Serbia berpartisipasi dalam pemilu 9 Februari. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC bersama seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun baru ini membawa harapan baru bagi kita semua. Sebuah kampung raksasa yang terbuat dari kue jahe atau gingerbread pendengar dipamerkan di dalam sebuah mall kota New York. Ada lebih dari 700 rumah di kampung tersebut yang terbuat dari kue jahe dan masyarakat bisa melihatnya langsung pada musim libur akhir tahun ini. Utami Husin melaporkan selengkapnya. John Lovitch, seorang mantan koki eksekutif, telah 30 tahun membuat kampung dari kue jahe atau gingerbread. Dialah seniman dan kreator di balik kampung Gingerbread Lane yang dipamerkan di The Shops at Columbus Circle, New York. Tahun ini Lovitch membangun 720 rumah. Rekor dunia Guinness untuk kampung semacam ini yang ia pegang adalah 1.251 rumah. Lovitch menjelaskan. Since this is over our original world record of 157. Karena jumlah ini melebihi rekor dunia asli kami, 157, dan tidak pernah ada yang memecahkannya, kami masih diizinkan untuk menyebut kampung kami adalah yang terbesar di dunia. Lovitch mulai mempersiapkan kampung kue jahe itu hampir setahun silam di bengkel kerjanya di ruang bawah tanah rumahnya di kota New York. Ia menggunakan ribuan kilogram permen, putih telur, dan tepung terigu. Terlepas dari harga-harga yang naik, Lovitch yang suka berbelanja barang obral itu mengatakan ia punya trik untuk mengatasi kenaikan harga yang mengejutkan. Prices went up. No doubt. Harga-harga naik, tak diragukan lagi. Kita harus menunggu para pedagang ini sampai mereka bersedia menjualnya kepada kita dengan harga lebih murah. Jadi kalau kita menunggu sampai hari besar tertentu, kita perhatikan sejumlah harga barang akan turun. Tahun ini Lovitch mendapat ilham dari jalanan kota New York. Kampungnya memperlihatkan toko bagel, toko minuman latte labu berempah, sebuah stasiun kereta bawah tanah, bahkan Sinterklas yang sedang menumpangi taksi kuning yang ikonik di kota itu. Apa yang membuatnya bertahan membuat kampung dari kue jahe dari tahun ke tahun adalah kemampuan kreasinya mendatangkan sukacita bagi orang lain. Katanya, terlepas dari apa yang sedang terjadi dengan COVID atau Trump dan Biden atau ekonomi, cuaca atau KPR Anda, atau apapun itu, kampung ini bisa menjadi tempat pelarian yang menyenangkan. 5, 10, 15 menit, lalu Anda cenderung akan lupa masalah Anda. Orang benar-benar menyukainya dan Anda dapat lihat reaksi itu pada wajah mereka. Gingerbread Lane akan dipamerkan di New York hingga 5 Januari. Pada saat itu, Lovitch akan membagikan rumah-rumah dari kue jahenya secara gratis. Sisanya akan ia donasikan untuk para peternak babi dan sapi di bagian utara New York, sehingga hewan-hewan mereka juga dapat menikmati kue manis ini.
Setelah itu, ia akan kembali bekerja untuk memulai lagi proses selama setahun untuk menciptakan keajaiban musim liburan berikutnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Pendengar, Finlandia adalah negara yang menganggap serius pertahanan sipil. Ada lebih dari 50.000 shelter bom yang bisa menampung jutaan orang di negara itu. Tapi siapa sangka, tempat berlindung ini disulap menjadi gua milik Sinterklas. Seperti apa ya? Kita simak laporan Rifan Dwi Astono. Di bawah kota Helsinki yang ramai, hanya dengan naik lift sebentar, pengunjung akan memasuki kota bawah tanah yang luas. Kota itu merupakan sebuah shelter bom modern yang dapat melindungi hingga 6.000 penduduk ibu kota Finlandia tersebut. Namanya Merihaka. Tommy Rask, instruktur pertahanan sipil dari layanan penyelamatan Helsinki, mengatakan, Finland has always been preparing for war. Finlandia selalu mempersiapkan diri untuk perang. Bahkan sejak kemerdekaannya tahun 1917 yang diraih melalui perang. Kami sudah berlatih dan bersiap menghadapi perang dan dampaknya terhadap warga sipil, terhadap warga negara. We know that all of our neighbors have the capability. Kami tahu semua negara tetangga kami berpotensi menyakiti kami, menyakiti warga negara kami, dan kami pikir kami perlu bersiap. Sudah menjadi rahasia umum negara tetangga mana yang ia maksud. Finlandia memiliki sejarah penuh konflik dengan Rusia yang berbagi perbatasan sepanjang 1.340 km dengannya. Tidak seperti negara-negara lain di Eropa, Finlandia tetap merawat sebagian besar shelter bawah tanah era Perang Dingin mereka. Dan seperti shelter Merihaka, bahkan menambah jumlahnya. Negara Nordik itu memelihara shelter-shelternya yang dapat menampung 2/3 jumlah penduduk di berbagai kota dan wilayah padat penduduk. Banyak di antara shelter tersebut yang beroperasi secara serbaguna, seperti shelter Merihaka yang ketika tidak digunakan untuk menjadi tempat berlindung warga sipil, merupakan tempat para pebisnis lokal berkegiatan, serta menjadi lahan parkir bawah tanah, ruang olahraga, dan taman bermain anak. Sementara itu, 800 km di utara Helsinki, di tepi lingkaran Arktik, sebuah shelter bom yang diliputi salju dan mampu menampung lebih dari 1.000 orang telah disulap menjadi gua Sinterklas yang ajaib. Destinasi wisata bernama Center Park itu terletak sejauh 5 km di utara Rovaniemi, ibu kota provinsi Laplandia yang menyebut dirinya sebagai kampung halaman resmi Sinterklas. Setelah menyusuri gua panjang yang misterius, pengunjung akan tiba di gua milik Sinterklas di kedalaman 35 meter di bawah permukaan tanah, lengkap dengan kantor pos, wahana kereta, bahkan sebuah sekolah peri yang dikunjungi sekitar 100.000 orang setiap tahunnya. Kenneth Tuomi, CEO Center Park, menuturkan, It was built as a shelter for the citizens of Rovaniemi. Tempat ini dibangun sebagai sebuah tempat berlindung bagi warga Rovaniemi. Sejak awal, pemerintah kota memutuskan mereka ingin memiliki fasilitas serbaguna. Tuomi mengatakan, dalam waktu singkat mereka siap meninggalkan dunia Sinterklas dan mengembalikan tempat itu ke fungsi aslinya. Tapi untuk sementara ini, Natal tetap berlanjut dan para wisatawan pun berjalan-jalan dengan santai tanpa menyadari sejarah tempat yang mereka datangi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Musim libur Natal dan akhir tahun di Amerika Serikat, pendengar banyak dimeriahkan dengan hiburan yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. Salah satu liburan ini adalah menonton film kartun. Nah, sebuah layanan streaming menggratiskan tayangan Charlie Brown pada Natal kali ini. Mandeyoni melaporkan selengkapnya. Will you please write a letter to Santa Claus for me? Well, I don't have much time. Para penggemar serial kartun Peanuts mendapatkan hadiah liburan lebih awal karena Apple TV Plus menayangkan A Charlie Brown Christmas secara gratis pada tanggal 14 dan 15 Desember. What's going on here?
Snoopy yang mendekorasi rumah anjingnya, dan Charlie Brown yang mempelajari makna Natal yang sebenarnya setelah pengalaman buruk saat mengarahkan pawai liburan sekolah adalah bagian dari pesona ikonik dari acara animasi spesial yang telah berusia hampir 60 tahun ini. I'm supposed to get down to the school auditorium and direct a Christmas play. You write it and I'll tell you what I want to say. Apple TV Plus menyediakan acara klasik ini selama akhir pekan dengan penawaran khusus dan berharap pemirsa akan tergoda untuk mendaftar ke layanan streaming berbayar itu, yang juga menawarkan lebih banyak acara spesial Peanuts, termasuk I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown's Christmas Tales, dan It's Christmas Again, Charlie Brown. A Charlie Brown Christmas pertama kali ditayangkan di televisi pada bulan Desember 1965. Dear Santa Claus, how have you been? Did you have a nice summer? How is your wife? I have been extra good this year, so I have a long list of presents that I want. Oh, brother. Charlie Brown adalah karakter utama dari serial komik Peanuts yang disindikasikan di surat kabar harian dan minggu di banyak negara di seluruh dunia. Ia digambarkan sebagai pecundang yang menyenangkan. Charlie Brown adalah salah satu tipikal Amerika yang hebat dan karakter kartun yang populer dan dikenal luas. Charles Brown digambarkan sebagai orang yang sering sial dan akibatnya biasanya gugup dan kurang percaya diri. Ia terkadang menunjukkan sikap pesimis dan optimis, khawatir untuk bangun dari tempat tidur karena ia tidak mampu menghadapi dunia. Tetapi kadang di kesempatan lain ia berharap untuk mencapai sesuatu dan bertekad untuk melakukan yang terbaik. Charlie Brown mudah dikenali dari kepalanya yang bulat dan kemeja bermotif zigzag khasnya. Slogannya adalah Good Grief. Majalah musik The Rolling Stone pada tahun 2022 mengabarkan pengisi suara asli Charlie Brown, Peter Robbins, meninggal di usia 65. Robbins yang mengisi suara karakter Peanuts selama tahun 60-an telah lama berjuang melawan gangguan bipolar dan penyakit mental lainnya. Pencipta kartun ini, Charles Schulz dari Minneapolis, Minnesota, Amerika, meninggal 12 Februari 2000 di Santa Rosa, California. Peanuts merupakan salah satu serial komik Amerika tersukses pada pertengahan abad ke-20. Saya Madioni, VOA. Find the true meaning of Christmas when money, money, money. Spectacular, super colossal neighborhood Christmas lights and display contest. Lights and display contest? Oh no! Hi, saya Dubes Kamala, the United States Ambassador to Indonesia. During this special season, I am thankful for the spirit of friendship and partnership that unites the people of our two great and diverse countries. On behalf of the entire U.S. Embassy and Consulate staff in Indonesia, may this holiday season bring you love, joy, and prosperity. Selamat